online Trinitas. Mari Lose undang adik-adik semua untuk memuji dan bersyukur bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian sebelum masuk doa syukur. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Syukur pada Tuhan. Ayo sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan kami bisa beribadah di sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu nanti. Berikan kami pengertian Bapa agar kami bisa selalu setia untuk melakukan apa yang telah diajarkan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita puji dan kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Alive, alive. Lagu berikutnya adik-adik
adalah kita mau memuji bahwa Yesus adalah jagoanku. Kita tak akan takut bersama dengan Yesus. Di pujian berikutnya ini berkisah tentang Daud yang melawan Goliat. Only a boy named David. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelumnya kita akan mempersiapkan hati sambil menyanyikan satu lagu pujian. Dia mengetuk hatimu. Dia
Nah, adik-adik, apakah adik-adik siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Mari kita tenangkan hati, kita mau masuk dalam doa. Yuk. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan belajar dari cerita Alkitab. Tuhan, bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang akan diceritakan nanti. Tenangkanlah diri kami dan pikiran kami Bapa untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini diangkat dari 1 Samuel bab 17 mengenai Daud melawan Goliat. Nah, siapakah Daud itu? Siapakah Goliat itu? Daud adalah seorang pemuda Israel. Ia anak dari Isai. Saat ini Daud adalah seorang gembala. Dia mengembalakan domba-domba keluarganya di sebuah padang gurun. Sebagai gembala yang baik, Daud sering bertemu dengan binatang buas. Ia bertemu singa yang suka mengintai domba-domba dan hendak menerkam domba-domba tersebut. Nah, Daud dengan berani melawan singa tersebut dan menyelamatkan domba-dombanya. Daud waktu dia seorang pemuda diurapi untuk menjadi seorang raja Israel kelak. Dia sangat bersyukur pada Tuhan dan Daud sangat setia memuji dan berdoa kepada Tuhan Allah yang benar. Ia juga suka memainkan kecapi untuk menaikkan pujian kepada Allah. Lantas siapakah Goliat itu? Goliat adalah seorang Filistin. Ia terkenal karena badannya yang besar, tinggi, dan sering disebut sebagai raksasa karena ukurannya itu agak di luar normal ya, sangat tinggi sekali. Jadi sering disebut sebagai raksasa Goliat. Goliat seorang prajurit Filistin yang tinggal di tanah Kanaan bersama-sama dengan orang Israel. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa orang Filistin harus ditaklukkan oleh bangsa Israel karena Tuhan murka terhadap bangsa Filistin yang suka menyembah berhala. Beberapa waktu kemudian Israel berperang bersama bangsa Filistin. Nah, Goliat ini si prajurit raksasa, dia mencemooh bangsa Israel. Dia dengan sombong menantang bangsa Israel. Nah, di tengah-tengah peperangan, si Goliat keluar dengan baju sirahnya, dengan segala persenjataannya yang lengkap. Dia menantang bangsa Israel untuk mengeluarkan seorang pendekar saja. Katanya tidak perlu kita berperang dengan banyak tentara. Cukup aku saja, aku bisa menaklukkan kamu. Cukup kirim seorang serdadu atau jagoanmu untuk melawan aku. Jika aku kalah, maka semua bangsa Filistin akan menjadi budak bangsa Israel. Waktu si Goliat ini memberikan tantangan pada bangsa Israel, Daud sedang pergi ke perkemahan untuk mengantarkan makanan bagi saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara Daud ini ikut berperang bersama dengan tentara Israel. Dia mengantarkan roti, keju yang akan diberikan kepada saudara-saudaranya dan juga kepada pemimpin panglima-panglima Israel. Waktu dia ke perkemahan mendengar tantangan dari si Goliat, si Daud ini hatinya panas gitu ya. Karena si Daud tahu bangsa Filistin ini telah menghina Allah dengan menyembah berhala. Si Daud merasa tidak terima. Kenapa bangsa Israel diejek oleh seorang Goliat yang merupakan musuh Allah? Si Daud bertanya kepada kakaknya, kepada
tentara-tentara Israel yang lain, "Kenapa kalian diam saja, tidak menjawab tantangan si Goliat? Bukankah Allah kita lebih besar daripada Allah mereka?" Tetapi rupanya tentara-tentara Israel ini takut gitu melihat Goliat, karena si Goliat ini terkenal sangat kejam gitu ya. Dan dilihat dari ukurannya, dilihat dari perlengkapan perangnya, mereka menjadi berkecil hati sehingga tidak berani melawan tantangan Goliat. Si Daud yang merasa tidak benar bahwa kita tidak menjawab tantangan dari si Goliat, dia memberanikan diri untuk menjawab tantangan si Goliat. Dia membawa las Goliat, "Baik, aku akan menantang kamu dan akan mengalahkan engkau di dalam nama Allahku." Nah, rupanya tentara-tentara Israel mendengar niatan si Daud ini. Maka dibawalah Daud untuk bertemu Saul yang sedang memerintah bangsa Israel saat itu. Jadi Saul itu adalah raja Israel saat ini. Nah, Saul bertanya, "Loh, Daud, kenapa kamu berani menantang Goliat dengan tubuhmu yang kecil begini? Apakah kamu pernah ikut perang sebelumnya?" Daud pasti menjawab tidak ya, karena dia seorang gembala ya kan. Tetapi Daud dengan percaya diri mengatakan pada Saul, "Aku berani menantang Goliat karena Allah besertaku." Melihat tekad Daud yang begitu kuat dan Saul tahu bahwa Allah berserta dengan Daud, maka dipinjamilah Daud baju sirah dan peralatan perang. Karena Daud tidak pernah berlatih militer, ya kan, tidak pernah membawa pedang. Baju sirah itu kan dari besi ya, pasti berat sekali gitu. Karena Daud ini seorang pemuda yang tubuhnya kecil ya. Nah, otomatis semua peralatan perang dan baju sirah itu juga ketopong perang itu terasa berat gitu di tubuh Daud. Karena sehari-harinya senjatanya Daud sebagai seorang gembala cuma tongkat gembala, gada, juga umban. Nah, umban itu mungkin kalian lebih kenal dengan ketapel ya, ketepel gitu ya. Nah, si Daud merasa berat gitu memakai baju sirah ini. Akhirnya dia memutuskan, toh pelindungku adalah Tuhan Allah. Aku akan berperang melawan Goliat seperti hari-hari biasanya aku menjadi seorang gembala. Aku akan tetap membawa tongkat gadaku, membawa gada, dan juga umbanku. Lantas dipakailah pakaian yang biasanya Daud pergi bekerja sebagai gembala, dan ia pergi ke sungai. Dia mencari 5 batu yang licin sebagai senjata untuk umbannya ya. Nah, setelah semuanya siap, pergilah ia bertemu dengan Goliat. Nah, bagaimana nih reaksi si raksasa Goliat melihat Daud? Dia menghina Daud ya, dia tertawa gitu ya. "Loh, kok yang datang kecil seperti ini?" Ya kan? "Lantas mana senjatamu? Kok cuma pakai pakaian biasa saja? Kenapa kamu melawan aku hanya dengan tongkat gembala, sedangkan aku dengan tombak besi?" Ya, dia tertawa mengejek Daud. Bahkan dia menyumpah serapai Daud dengan nama Allahnya gitu ya, dan menghina bangsa Israel bahwa, "Wah, pasti kamu kukalahkan Daud dan akan kuumpankan engkau ke binatang buas," gitu ya. Nah, bagaimana jawaban Daud? Ya kan? Kita tahu bahwa Daud sangat setia kepada Tuhan. Dia dengan berani menjawab tantangan Goliat. "Hai Goliat, orang Filistin, jangan meremehkan aku, karena yang berperang ini bukan aku, tetapi Allah Tuhanku akan melindungi engkau, melawan engkau sendiri." Ya kan? Tidak perlu senjata yang modern seperti itu jika Allah beserta aku. Nah, lantas pertempuran dimulai gitu ya.
kita lihat ya kan, si Goliat dengan garangnya memakai baju sirah, tombaknya, perisainya gitu hendak menghunus Daud. Tetapi Daud punya teknik sendiri gitu ya, bersama Tuhan Allah dia dengan yakin, dengan umban dan batu tadi yang sudah dicarinya di sungai itu, dia putar-putar lantas dilemparkanlah ke arah Goliat. Dan lihatlah, dengan penyertaan Tuhan ya, satu batu saja, batu umban itu langsung kena di dahi Goliat dan tak, ledak. Si Goliat jatuh terbaring tak bernyawa ya kan. Lantas bersorak-sorailah bangsa Israel ya kan, karena si Daud ini menang. Dan Daud tidak lupa memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, ya, dari cerita Alkitab Daud melawan Goliat, apa sih yang Tuhan hendak bicarakan dari cerita Alkitab ini? Ya, Tuhan berfirman, ya kan, bahwa berserta Tuhan kita tidak boleh takut menghadapi tantangan. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa dan berani menyelesaikan segala persoalan. Nah, lo tahu nih, mungkin adik-adik yang masih kecil ya kan, apakah masih takut tidur sendiri atau sering minta diantar karena takut mungkin ke kamar kecil, atau kalau tidur itu nggak berani gitu ya, tidur dalam kegelapan ya kan. Itu biasanya kita adik-adik yang kecil ya. Nah, mungkin kalau adik-adik yang sudah agak besar, mungkin kalau disuruh maju berdoa di depan kadang malu-malu. Alasannya, oh nggak bisa saya, mungkin yang lain aja, si X, si Y gitu ya. Lo sering juga ketemu ya hal-hal seperti itu ya. Nah, coba nih adik-adik belajar dari cerita si Daud ini ya kan. Kita belajar setia untuk melayani Tuhan, kita belajar berani untuk menerima tantangan. Jadi lain kali mungkin kalau disuruh maju berdoa di kelas ya kan, nggak usah tunjuk-tunjuk yang lain ya. Kita dengan setia maju dan dengan yakin kita berdoa untuk memuji Tuhan. Nah, juga sekarang ini kan semua belajar dari rumah ya. Kita juga tahu bahwa ada virus yang sedang menjadi pandemi sehingga kita tidak bisa ke sekolah minggu, kita tidak bisa ke sekolah, bahkan kita sampai bosen gitu ya tinggal di rumah ya. Kita tidak boleh menyerah dengan persoalan ini ya. Kita tahu memang bahwa seluruh dunia sedang mengalaminya ya. Kita tidak boleh patah semangat dengan cobaan ini. Ya kan, seperti Daud melawan Goliat, melawan tantangan yang begitu besar ini, kita tetap harus percaya akan bantuan Allah dan perlindungan Tuhan, ya. Kita tidak boleh takut lagi. Kita memang harus waspada, ya kan? Tetapi kita tidak boleh takut untuk tetap melayani Tuhan. Mungkin ada adik-adik yang melayani di KOR gereja, tetap dengan setia melayani dan tetap dengan semangat. Nah, adik-adik, lo seharap dari cerita yang diangkat dari 1 Samuel mengenai Daud melawan Goliat ini membuat adik-adik lebih berani, lebih setia dalam melayani Tuhan. Kalian lebih rajin membaca firman Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, karena kita semua yakin Tuhan pasti melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, Lause akan tutup cerita Alkitab ini dengan doa. Mari kita semua siapkan sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita yang telah kami dengar dan firman-Mu yang telah kami pelajari dari kisah Daud melawan Goliat. Tuhan, kami ingin memiliki iman seperti Daud
dan tetap setia selalu memuji dan memuliakan Engkau. Ya Yesus, ajari kami ya Bapa dalam keseharian kami untuk lebih mencintai firman-Mu, lebih rajin lagi dalam belajar, berdoa, maupun memuji-Mu. Tuhan, lindungilah kami dimanapun kami berada, Bapa, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu, Betapa Hatiku. Adik-adik, untuk persembahannya bisa adik-adik kirim secara online di alamat ini ya, atau bisa minta bantuan papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Mari kita siapkan hati, kita nyanyikan Betapa Hatiku. Terimalah persembahan ini Bapa, dan kiranya Tuhan persembahan ini menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan masuk doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Ruslan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian syukur. Bapa, terima kasih. Anak-anak sekalian, kalian sudah belajar hari ini cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Apa yang kalian dapatkan pelajaran Alkitab hari ini? Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh takut, tapi bersama Tuhan harus berani menghadapi semua kesulitan. Nah, masa kini mungkin kalian merasa males, bosen di rumah. Harus diatasi ya, tetap semangat.
belajar online, kalian merasa jenuh, malas, tugasnya besar, banyak, ada ujian yang berat, tidak boleh putus asa, tapi tetap semangat dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini, anak-anak dalam sikap doa. Pak Ruslan menyampaikan berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, memberikan kekuatan semangat di dalam Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Adik-adik, ada beberapa pengumuman dari sekolah minggu. Bagi adik-adik yang kelas tengah yang ingin join dengan Trinity Junior Choir, bisa menghubungi Lause Mary. Dan untuk latihannya secara online, bisa menunggu pengumuman dari Kak Lita. Jangan lupa untuk gabung di sekolah minggu online minggu depan di waktu yang sama, yaitu pukul 11 di hari Minggu. Nah, berikutnya adik-adik, ada teman kita yang berulang tahun dari kelas besar, namanya Alex. Dia berulang tahun di tanggal 29 Juli. Ayo kita ucapkan selamat ulang tahun. Kita mau nyanyikan lagu selamat ulang tahun bagi Alex. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Alex, selamat ulang tahun. Padamu Alex, selamat ulang tahun. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan kita akan nyanyikan Alive Alive untuk menutup ibadah online hari ini.